Oke, ganti Pak. Balik lagi bersama gua Balki Boy di program ngasal yang menangkal berita-berita nakal yang pastinya membuat Gen People pada kesal nih. Ya, kebenaran program ini masih ada, berarti masih banyak banget berita-berita hoax yang lagi beredar nih ya. Nih, salah satunya Gen People ya. Soal bahan bakar, beda warna nih katanya, beda warna. Pertalite baru lebih boros. Nih, gambar kayak gini Gen People ya. Beda warna sih ya. Tapi kira-kira gimana ya? Ini kita bahas aja nih ya. Jadi Gen People, narasi yang menyebut Pertalite baru lebih boros daripada yang lama beredar di media sosial nih ya. Medsos. Dan salah satu pengunggahnya ialah netizen dengan akun Facebook. Aplikasi biru yang bernama Motuba. Singkatannya apa ya, Motuba ya? Nggak ada singkatan. Dalam unggahannya dia memajang foto dua botol yang memiliki warna berbeda Gen People. Isinya kayak gini nih Gen People ya. Perbandingan Pertalite yang lama dengan yang baru pantas boros, kata dia tuh si Motuba. Dan redaksi genpi.co nih ya, tim program ngasal ini sudah mengedit tulisan di akun tersebut agar sesuai kaidah jurnalistik Gen People. Unggahan Motuba sudah mendapat likes lebih dari 1.600. Namun unggahan Motuba tidak sesuai fakta Gen People. Ya, hoax lah itulah. Itu udah pasti hoax lah Gen People nya. Dan Corporate Sekretari Pertamina Patra Niaga Irto Grinting mengatakan warna bukan parameter Pertalite boros atau tidak. Dia menjelaskan juga nih Gen People ya. Dia menjelaskan bahan bakar minyak yang disalurkan kepada masyarakat sudah melalui quality control. Nah, tuh penjelasannya gitu tuh Gen People ya. Selain itu nih, BBM yang diedarkan juga sudah sesuai standar yang ditentukan pemerintah. Selain itu tuh Gen People ya, PT Pertamina Persero juga sudah menegaskan kualitas Pertalite RON 90 tidak berubah. Kan kalau misalkan Pertamax itu 92. Nah, Pertalite itu 90 Gen People. Nah, gitu Gen People ya. Dengan demikian narasi yang menyebut beda warna Pertalite baru lebih boros masuk dalam konten kategori yang menyesatkan buat para Gen People. Semoga Gen People yang udah ngeliat video ini udah paham lah ya Gen People ya. Jadi nggak ada beda warna itu nggak berpengaruh dengan borosnya atau tidak borosnya si Pertalite saat dipakai di kendaraan. Jadi sesuai kendaraannya itu boros mungkin dari karbonya ya. Kalau masih ada motor karbo kan, masih ada karburator tuh. Nah, itu berita pertama. Sekarang kita langsung pindah aja berita kedua. Jeng. Ya, ini Gen People, berita kedua ada si Sambo nih Gen People. Sambo, nih berita hoax si Sambo. Jadi nih, berita kedua Gen People, Ferdy Sambo dan Baradae saling serang di sel. Gebuk-gebukan berarti ya. Nah, hoax tentang mantan Kadif Propam Polri Ferdy Sambo dan Baradae saling serang di dalam sel beredar di media sosial atau medsos Gen People. Dan video yang beredar di Facebook, Facebook lagi Gen People, juga memuat beberapa komentar tentang Sambo. Salah satunya ialah ada advokat penegak hukum dan keadilan Saor Siagian yang meminta Sambo dinonaktifkan dari Polri. Nah, itu isinya kayak gini Gen People ya, isinya dengerin. Sambo dan Baradae saling serang dalam sel. Ini yang akan terjadi. Bunyi narasi yang beredar di media sosial itu Gen People. Berdasarkan hasil penelusuran Turunback Hoax nih ya Gen People ya. Narasi tentang Sambo dan Baradae saling serang di dalam sel adalah salah atau hoax. Hoax Gen People ya, udah hoax. Sebab Gen People, ada sosok yang menjadi tersangka kasus pembunuhan Brigadir J itu ditahan di tempat berbeda. Nah, setelah ditetapkan sebagai tersangka, Sambo ditahan di Mako Brimob sejak Sabtu 6 Agustus 2022. Sementara itu Gen People, Baradae ditahan di Bareskrim Polri setelah ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu 3 Agustus 2022. Berarti si Baradae dulu baru si Sambo. Nah, gitu Gen People. Jadi tempatnya berbeda, nggak satu sel tuh. Nggak mungkin lah main tonjok-tonjokan, emang tangannya tangan One Piece ya? Nggak mungkin ya Gen People ya.
Jadi nih, Gen People, dengan demikian narasi yang menyebutkan Ferdy Sambo dan Baradae saling serang di sel itu masuk dalam konten kategori yang menyesatkan buat para Gen People nih semuanya. Sampai muterat gue ya. Nah, jadi gitu Gen People ya. Jangan langsung percaya dengan berita-berita yang lagi beredar di Facebook, Twitter, Blogspot, apalagi yang nggak resmi ya. Pokoknya jangan langsung dipercaya Gen People ya. Mending langsung salin aja nih, salin berita yang menurut Gen People nggak masuk akal, terus masukin linknya di bawah video ini Gen People ya, biar tim ngasal kita bakal mencari apakah berita itu benar atau enggak Gen People ya. Oke, itu berita kedua. Kita langsung aja masuk dalam berita yang ketiga. Jeng. Nah, berita ketiga nih Gen People. Ada anggota DPRD Deddy Mulyadi meninggal diracuni. Kok nggak ada di TV ya? Kok adanya di mana tuh? Adanya di YouTube nih Gen People, nggak ada di TV. Ini live bukan nih? Oh bukan live. Ya kita bahas aja ya Gen People ya. Jadi Gen People, anggota DPRD Deddy Mulyadi terkena hoax nih ya Gen People ya. Orangnya masih hidup nah. Dia disebut meninggal dunia karena diracun nih. Diracun sama siapa Gen People ya? Ini ada videonya juga Gen People. Kabar tersebut beredar dalam video di kanal YouTube seputar berita yang diunggah pada Kamis 6 Oktober 2022. Nah, ini Gen People. Isi deskripsinya begini nih Gen People. Innalillahi, kabar duka dari Deddy Mulyadi almarhum meninggal dunia usai diracun ya. Keong memang. Keong racun. Bunyi judul itu Gen People, berarti bukan deskripsi nih ya, judulnya ya. Dan video berdurasi 3,43 menit itu diawali narasi yang menggambarkan sosok Deddy Mulyadi Gen People. Di tengah video disebutkan Deddy baru saja ditinggalkan ayahnya untuk selama-lamanya Gen People. Unggahan tersebut bertolak belakang dengan fakta Gen People ya. Hingga saat ini Deddy masih sehat walafiat di rumahnya ya. Lagi di DPR, kalau jam segini masih di DPR ya. Lagi maksi. Dan mantan Bupati Purwakarta tersebut juga masih beraktivitas sehat seperti biasanya Gen People ya. Deddy juga menjelaskan ya Gen People, ayahnya meninggal pada 22 Februari 2022 karena sakit saat usianya 92 tahun Gen People. Jadi Gen People ya, Deddy Mulyadi juga meminta siapapun memanfaatkan media sosial atau medsos dengan bijak ya. Jadi gunain medsos dengan bijak, jangan bikin berita hoax kayak gini nih Gen People nih. Kalau misalkan bikin kayak gini, janganlah Gen People. Deddy juga mengkritik buat semua yang pembuat hoax nih Gen People. Kalau cari view, jangan kebablasan. Tuh, Om Deddy Mulyadi aja udah bilang kayak gitu Gen People ya. Jadi udahlah, stop bikin hoax. Dan gitu aja mungkin Gen People ya. Narasi yang menyebutkan Deddy Mulyadi meninggal karena diracun itu masuk dalam konten kategori yang menyesatkan buat para Gen People ya. Orang masih sehat Gen People ya. Nah, jadi Gen People ya, sekali lagi gue ingatkan, buat kalian yang kurang yakin atau kurang percaya mendapat berita yang beredar di Facebook, Twitter, apalagi Blogspot, WA, aduh langsung aja deh, mending jangan dimasukin ke pikiran, jangan langsung percaya aja gitu ya Gen People. Mending cari dulu sumbernya yang benar, ada di genpi.co tuh, itu udah paling bener ya. Sumber yang terpercaya. Dan mungkin segitu aja Gen People ya, yang udah gue bawain 3 berita yang lagi banyak dibicarakan, berita hoax yang lagi banyak dibicarakan di media sosial. Semoga kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa buat tinggalin jejaknya dengan cara ketik like, subscribe nih ya di channel YouTube genpi.co. Buat Gen People yang mau mengetahui info terupdate-nya dari genpi.co, kalian bisa langsung aja download aplikasinya di Google Play Store dan di App Store tuh Gen People ya. Oke Gen People, gue Bulky Boy pamit undur diri. Sampai ketemu di video kita selanjutnya. Genpi.co, tahu kamu banget.